Mengapa PAUD itu penting? Karena PAUD berperan dalam menanamkan kejujuran, kedisiplinan, dan hal-hal positif lainnya sedari dini. Anak-anak yang mengikuti PAUD juga memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik, karena sudah dikenalkan bagaimana cara berinteraksi seperti belajar, bermain, hingga makan dan minum bersama dengan teman sebayanya. Secara umum, tujuan dari PAUD itu juga adalah untuk mengembangkan berbagai potensi anak sedari dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selain itu, PAUD juga dapat meningkatkan kemampuan fisik dan mental anak, meningkatkan efektivitas serta kapasitas otak anak, serta mempersiapkan anak ke jenjang pendidikan berikutnya. Bagaimana prinsip pembelajaran pada PAUD? Yang pertama ada bermain sambil belajar. Yang kedua berorientasi pada kebutuhan anak. Yang ketiga berorientasi pada perkembangan anak. Yang keempat berpusat pada anak. Yang kelima pembelajarannya aktif. Yang keenam berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Yang ketujuh berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Yang kedelapan didukung oleh lingkungan yang kondusif. Yang kesembilan berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Yang kesepuluh pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber penggunaan. Selanjutnya, yang harus disiapkan oleh orang tua dan guru agar anak siap masuk sekolah dasar. Yang pertama, mempersiapkan dana pendidikan anak. Yang kedua, memastikan anak sudah memasuki usia yang ideal untuk masuk sekolah dasar. Yang ketiga, memperhatikan kesiapan mental anak. Yang keempat, memastikan kematangan sosial pada anak. Yang kelima, memperkenalkan sekolah baru pada anak. Yang keenam, memahami pentingnya atensi, kreativitas, imajinasi, dan bermain untuk perkembangan anak di sekolah. Yang ketujuh, menyediakan banyak kesempatan interaksi sosial melalui pengalaman keseharian. Yang kedelapan, mengenali indikator tumbuh kembang anak, terutama yang berkaitan dengan sekolah. Yang kesembilan, mendukung terbentuknya kemandirian dan percaya diri anak. Yang kesepuluh, mau terlibat dalam proses pendidikan dan komunikasi dengan pihak sekolah. Yang kesebelas, memahami peran untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan anak di sekolah. Yang ke-12, memastikan anak aktif, sehat, dan punya rutinitas tidur yang baik. Yang terakhir, mengetahui bagaimana dan kapan perlu bantuan profesional. Selanjutnya, tanggapan saya berkaitan dengan anak masuk ke sekolah dasar harus melalui seleksi masuk. Menurut saya, anak masuk ke sekolah dasar itu perlu melalui seleksi masuk karena untuk mengetahui kesiapan dan kemampuan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar. Karena tidak semua anak siap dan memiliki kemampuan yang sama. Contohnya, ada yang umur 7 tahun sudah bisa membaca dan ada juga yang belum bisa membaca. Mengadakan seleksi masuk untuk anak masuk sekolah dasar juga merupakan pilihan pada sekolah tersebut, terlebih pada sekolah swasta, karena setiap sekolah memiliki kriterianya sendiri karena untuk mengukur kemampuan anak dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut. Maka dari itu, peran orang tua harus lebih bijaksana apakah tes-tes yang menjadi kriteria sekolah tertentu itu cocok bagi anaknya. Namun mengadakan seleksi masuk untuk anak masuk sekolah dasar juga dapat menimbulkan diskriminatif bagi beberapa anak, karena tidak semua anak yang masuk sekolah dasar itu sebelumnya pernah belajar di PAUD atau TK terlebih dahulu. Pastinya ada anak yang memang tidak belajar di PAUD atau TK, sehingga anak tersebut harus memulai semuanya dari awal. Maka dari itu, sebaiknya dalam seleksi masuk untuk anak masuk SD itu bukanlah melalui tes, namun melalui pengecekan, misalnya mengenal angka dan gambar, atau pengenalan hal-hal dasar kepada anak. Tujuan dari pengecekan ini sendiri yaitu untuk mengecek panca indera si anak. Hal ini dikarenakan untuk mencari tahu juga apakah anak tersebut normal atau ternyata memiliki kebutuhan khusus.